Jadi Kak Bernard, apakah kondisi inflasi juga mempengaruhi emiten retail? Dan ini mungkin agak spesifik sih, dia nanya ke salah satu emiten ya. Dan apakah emiten retail seperti MAPI masih bisa kita invest? Mungkin nggak harus spesifik Kak ngejelasin MAPI-nya, tapi mungkin industri di mana MAPI berada Kak. Oke, jadi kalau untuk retail, tentu saja dengan inflasi yang cukup tinggi, plus daya beli masyarakat yang tertekan karena kenaikan BBM, ini bisa mengakibatkan istilahnya banyak masyarakat cenderung untuk menahan pembelian. Karena better mereka melakukan pembelian di bahan-bahan pokok terlebih dahulu, baru bahan-bahan secondary atau tersier. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan pakaian segala macam itu kan termasuk kebutuhan tersier ya, karena kita sehari-hari udah punya pakaian. Nah, oleh karena itu ada potensi pendapatan dari perusahaan-perusahaan retail tidak akan sebesar di kuartal sebelumnya ketika lebaran. Apalagi jika nanti BBM naik, sehingga mengakibatkan penurunan daya beli dan inflasi yang tinggi. Tetapi perlu diingat, biasanya kuartal 4 itu emiten-emiten retail itu mencatatkan laba bersih yang lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya. Karena adanya liburan tahun baru dan Natal. Selain tentu saja ketika lebaran, pembelian juga banyak. Nah, untuk emiten-emiten retail, kalau menurut pandangan saya saat ini, yang perlu kita perhatikan adalah kaitannya mengenai apakah perusahaan tersebut sudah cukup murah atau belum. Kalau MAPI saya lihat dia udah berada di area resisten ya saat ini, sehingga untuk trading jangka pendek mungkin masih bisa dimanfaatkan hingga area resisten 1090. Tetapi kalau untuk jangka panjang mungkin reward to risk ratio tidak cukup menarik untuk saat ini. Nah, yang saat ini masih cukup menarik, yang harganya cukup murah, valuasinya juga cukup murah adalah Ramayana. Dia masih bertahan di kisaran di bawah 600, dan menurut saya di kisaran area 550 sampai 600 merupakan area yang baik untuk kita melakukan akumulasi Ramayana. Apalagi komoditi boom terjadi, banyak pengusaha-pengusaha daerah, pekerja daerah yang bekerja di komoditas mendapatkan kenaikan income. Nah, ini bisa berdampak terhadap daya beli mereka untuk melakukan pembelian pakaian, salah satunya di Ramayana. Oke, baik. Jadi untuk tadi yang bertanya, bisa maksudnya untuk bahkan kayaknya kalau untuk setiap industri punya kelebihan dan kekurangan dan juga punya time frame yang bisa kita manfaatkan masing-masing ya Kak sebenarnya. Yes. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Xavier Raihan nih Kak. Jadi di masa pandemi ini jumlah investor saham di Indonesia meningkat tajam. Dan menurut Kakak apa yang membuat banyak orang tergerak untuk bermain saham nih Kak, untuk invest saham? Padahal ketika pandemi kita tahu bahwa perekonomian cenderung tidak stabil Kak. Oke. Nah, waktu itu ketika pandemi terjadi, IHSG kan sebelum pandemi kan sempat mencapai kisaran 6 ribuan lah. Tapi karena pandemi, IHSG terpaksa cukup signifikan, lebih dari 30% hingga mencapai di bawah 4.000, jika teman-teman ingat. Dan banyak orang melihat bahwa IHSG waktu itu sudah cukup murah untuk diabaikan, too cheap to ignore. Dan tentu saja banyak investor juga memprediksi bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi cepat atau lambat. Karena mengapa? Karena tentu saja berbagai negara waktu itu sudah melakukan penelitian mengenai vaksin, yang mana vaksin ini mampu membuat daya tahan tubuh manusia menjadi lebih kuat ketika terkena COVID-19, sehingga tidak gampang terpapar, plus dampak terhadap tubuh tidak signifikan. Kalau awal-awalan COVID case tuh yang meninggal banyak banget, bahkan di video-video banyak bikin kita parno ya, sampai kejang-kejang Betul banget. dan sebagainya. Tapi ketika vaksin itu sudah ada dan banyak orang lebih sehat, lebih kuat, dampak terhadap COVID-19 nggak separah itu. Bahkan varian-varian yang terbaru pun lebih lemah daripada varian-varian sebelumnya, varian Alpha maupun Delta. Nah, that's why ketika pandemi, karena IHSG murah, kemudian pemulihan ekonomi sudah mulai ada tanda-tanda terlihat, plus orang-orang banyak work from home, mereka ada waktu untuk belajar, why not investasi di saham? Apalagi waktu pandemi, influencer saham di IG, di TikTok, dan media lainnya, warawiri sana sini, sehingga ini mengakibatkan banyak investor lebih melek terhadap investasi, akhirnya mereka tertarik untuk menjadi seorang investor saham untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, baik. Ini kita masih ada pertanyaan lagi nih Kak dari Dava M Zidan.
Jadi menurut Kakak, apakah pertumbuhan investor retail di pasar sekunder mempunyai pengaruh ke perekonomian Indonesia? Karena pada dasarnya investasi di pasar sekunder tidak berpengaruh ke sektor real. Ya, silakan nggak? Oke. Jadi kalau untuk kaitan mengenai dampak IHSG terhadap perekonomian Indonesia, sebenarnya secara nggak langsung itu nggak ada ya. Kecuali ketika kita melakukan namanya yang pertama, company melakukan right issue, dia mendapatkan dana segar. IPO dapat dana segar. Bond issuance juga dapat dana segar untuk membantu perusahaan. Tetapi IHSG ini bisa menjadi indikator perekonomian Indonesia. Karena mengapa? Jika perekonomian Indonesia akan cenderung bertumbuh dan cukup kuat dibanding negara lain, banyak investor asing akan masuk ke Indonesia. Ada foreign inflow. Foreign inflow mengakibatkan apa? Mengakibatkan IHSG tertahan atau bahkan naik, plus rupiah kita menjadi strong atau kuat. Betul. Karena banyak investor asing masuk ke Indonesia. Tetapi jika ekonomi memburuk, Indonesia worse than others, dampaknya apa? Dampaknya capital outflow. Rupiah melemah. Nah, ini yang dijaga oleh pemerintah Republik Indonesia. Supaya rupiah kita stabil, sehingga perekonomian bisa berjalan sebagaimana mestinya, inflasi tertahan, plus dengan IHSG yang kuat, ini akan mendorong investor-investor asing lainnya untuk masuk secara masif ke Indonesia. Sehingga pasar modal kita jadi lebih solid, tidak hanya disokong oleh investor domestik, tapi juga disokong oleh investor asing. Seperti itu jawaban saya. Oke, baik Kak. Ini masih ada lumayan nih Kak pertanyaannya. Mungkin kita dari maaf ini kalau penyebutan namanya salah, tapi Prima Facie Corner. Jadi dia bertanya, bagaimana dengan prospek mungkin sektor-sektor yang berhubungan dengan ayam-ayaman nih Kak, terkait prospek inflasi atau kemungkinan inflasi di Indonesia. Oke, saat ini sektor poultry ada beberapa saham yang udah cukup leading, ada yang cukup laggard ya. Nah, kalau saya pribadi, tentu saja untuk sektor poultry ini cukup menarik, tetapi lebih yang laggard. Kenapa? Karena satunya yang leading, yaitu Cepin itu masuk berbagai indeks, yaitu MSCI, LQ45. Dampaknya apa? Dampaknya nanti kalau IHSG terkoreksi cukup signifikan, misalnya karena Amerika menaikkan suku bunga secara masif, BBM naik, inflasi kita terkendali, daya beli masyarakat turun, ada potensi IHSG akan tergerus. Sehingga asing cenderung melakukan aktivitas penjualan dan berbagai investor lokal lainnya. Sehingga mengakibatkan IHSG terkoreksi. Apalagi bulan September kita tahu biasanya bulan ini rawan koreksi untuk IHSG. Nah, strateginya better kita wait and see terlebih dahulu dan kita lakukan pembelian on weakness atau di area-area support untuk kita lakukan pembelian dalam jangka menengah hingga panjang. Nah, salah satu saham yang menarik untuk sektor poultry saat ini adalah Japfa. Japfa bisa perhatikan di area support 1550, 1500 dan 1430 untuk melakukan pembelian bertahap, pembelian cicil dengan strategi piramida, semakin ke atas semakin kecil, semakin bawah semakin besar. Dan target dari eksklusivitas untuk Japfa saat ini masih di angka kisaran 1900. Apalagi biasanya menuju akhir tahun penjualan ayam diperkirakan akan meningkat. Tetapi sekali lagi ini juga bergantung dari harga jual ayam seperti apa. Seperti itu. Iya, baik. Mungkin itu dulu Kak dari sesi tanya jawab dengan penonton live-nya. Nah, makasih. Dengan begitu kita udah masuk akhir dari sesi pertama nih Kak. Dan kita bisa masuk ke sesi kedua, yaitu kita mostly bakal bahas nih saran kebijakan apa sih yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Nah, jika kita kan udah banyak nih Kak ngebahas materi-materi yang sesuai dengan tema kita malam ini. Jadi bagaimana sih perekonomian Indonesia pasca pandemi, kondisi perekonomian kita, sampai kita mungkin bahas ke capital market, bahkan sampai ke beberapa emiten udah kita bahas nih Kak. Nah, melihat bahwa sempat ada statement dari Bu Sri Mulyani bahwa kita ada net outflow, dan dari Kak Bernardo sendiri nih, apakah ada saran atau berupa langkah ataupun kebijakan yang dapat pemerintah Indonesia lakukan untuk menghadapi beberapa tantangan perekonomian ke depannya, Kak? Dan juga untuk membantu tingkat investasi dalam negeri, Kak. Khususnya khususnya di saham dan juga di masa pemulihan pasca pandemi ini, Kak. Oke. Yang pertama tentu saja masyarakat
sempat shock ya waktu itu karena pandemi COVID-19 banyak orang nggak mendapatkan penghasilan, kemudian penghasilan mereka berkurang sehingga daya beli mereka turun. Sekarang ekonomi udah mulai pulih, tapi ada ketakutan lagi mengenai kenaikan harga bahan pokok, terutama BBM yang tentu saja akan mengakibatkan kenaikan biaya distribusi dan lain sebagainya, sehingga harga bahan pokok pun diperkirakan akan meningkat. Sehingga menurut pandangan saya pribadi, mungkin untuk kenaikan BBM mungkin memang harus ya, karena harga minyak dunia memang naik cukup signifikan. Cuma mungkin bisa difikirkan jika kita lakukan secara bertahap dan kita kaji bagaimana dampak dari kenaikan BBM itu secara bertahap terhadap tingkat inflasi di Indonesia, sehingga kita bisa melakukan test and check ketika kita naikkan secara bertahap untuk BBM. Kemudian yang kedua, kaitannya mengenai BLT, saya sangat setuju ya, jika nanti ada kenaikan BBM, kita berikan BLT kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kondisi perekonomian, kondisi politik juga, kondisi masyarakat, kondisi sosial lebih baik ketika terjadi ada namanya BLT ini. Dan juga ini bisa menopang masyarakat dengan pendapatan yang masih minim untuk bisa melakukan aktivitas pembelian juga. Sehingga daya beli masyarakat masih terkontrol. Ini good idea. Nah, kemudian yang ketiga, kaitan mengenai suku bunga di Amerika Serikat. Kita harus mengkaji juga kaitan mengenai kenaikan suku bunga di Indonesia. Karena jika Indonesia tidak menaikkan suku bunga, memang akan berdampak adanya capital outflow karena spread antara suku bunga Indonesia dan Amerika Serikat semakin tipis. Nah, ini kita kaji nih, kira-kira nanti Amerika Serikat akan suku bunga berapa? Kalau memang Amerika Serikat masih menaikkan secara ekstrim, kita harus mungkin sedikit lebih berani untuk menaikkan suku bunga hingga area 4 sampai 4,25%. Menurut saya masih masuk akal, dan tentu saja ini bisa menjadi acuan yang bagus untuk pemerintah untuk menaikkan suku bunga secara bertahap. Tapi kita lihat dari kondisi suku bunga di Amerika Serikat juga seperti itu. Oke, berarti kurang lebih ada 3 poin utama ya Kak terkait saran kebijakan untuk Indonesia. Pertama yang terkait BBM. Jadi dari Kabin Ardus menyarankan bahwa perlu adanya kajian dan kenaikan BBM ini kalau bisa dibuat bertahap dan dibuat berkajian bagaimana jika dibuat bertahap apakah kenaikan inflasinya seperti apa, apakah bisa lebih baik kenaikan inflasinya atau sebenarnya oke nggak apa-apa kita naikin langsung atau pokoknya intinya harus ada kajian yang komprehensif supaya kenaikan inflasi akibat adanya kenaikan harga BBM bisa terjaga. Kemudian yang masalah BLT, jadi Kenarus juga setuju, jadi supaya kondisi perekonomian, politik, sosial, dan lebih baik, dan juga bisa menjaga aktivitas pembelian masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tentang suku bunga, perlu juga adanya kajian tentang kenaikan suku bunga, dan kita juga perlu mengacu pada Amerika Serikat bagaimana The Fed akan menaikkan suku bunganya atau tidak, atau bagaimana ke depannya. Baik, Kak. Kalau kayak gitu, kita sebenarnya udah berakhir nih sesinya. Kita udah masuk di sesi terakhir tadi. Dan sebelum diakhiri, buat teman-teman yang sudah hadir dan sedang menonton live ini, aku mau ada penawaran penarik nih untuk teman-teman. Jadi, Indonesia Economic Outlook 2023 saat ini sedang membuka tahap pendaftaran pada tahap kedua. Jadi, di kompetisi ini, teman-teman bisa memberikan sumbangsi ide mengenai rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan di sini ada 2 cabang lomba, yaitu Policy Recommendation Competition and Policy Case Study. Dan nanti esai yang teman-teman kirim akan dinilai oleh juri-juri yang juga luar biasa hebat. Dan buat grand prize-nya nih yang menarik banget ya, akan ada total hadiah sebesar 30 juta rupiah. Nah, biar lebih menarik lagi nih buat teman-teman nih khusus yang sedang ada ikut live di sini, kan teman-teman bisa akan mendapatkan voucher. Jadi kalau teman-teman berencana untuk mengikuti kompetisi ini bisa banget memanfaatkan kodenya, dan referral code yang bisa kalian gunakan pada saat ini adalah IEO X YPT3. Jadi IEO huruf kapital semua, X huruf kecil, dan YPT3-nya kapital semua. Dan referral code ini juga bersifatnya terbatas ya. Jadi jangan sampai kalian kelewatan. Dan kalau kelewatan sayang banget nggak dapat diskonnya. Oke. Nanti setelah acara ini juga akan ada snapgram yang memberikan informasi terkait hal atau yang kita udah omongin nih saat ini dengan Kabin Ardus. Jadi tetap follow dan pantau terus Instagram dari Indonesia Economic Outlook dan sosial media lainnya ya teman-teman. Dan
Itu aja dari kita. Kita udah sampai di penghujung acara Young Policy Maker Talks. Dan sebenarnya sebelum kita benar-benar tutup nih acara hari ini, mungkin dari Kak Bernardus ada closing remarks Kak yang mau disampaikan kepada teman-teman kita yang masih join. Oke, jadi buat rekan-rekan yang ingin melakukan investasi pasar saham, mungkin saat ini strategi yang bisa kita lakukan adalah trading lebih ke arah jangka pendek ya. Karena mengapa? Karena IHSG berada di area resisten 7.200 dan sudah dekat dengan area target IHSG tahunan di area 7.400 sehingga bisa lebih berhati-hati. Apalagi di bulan September ini ada beberapa sentimen yang perlu kita tunggu, yaitu adalah kaitan dengan suku bunga di Amerika Serikat akan seagresif apa, dan juga kaitannya mengenai kenaikan BBM, yang tentu saja ini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan inflasi, sehingga nanti kita bisa perhatikan area support untuk kita lakukan buy on weakness secara cicil, terutama saham-saham blue chip. Jika teman-teman ingin melakukan investasi jangka menengah hingga panjang, di kisaran area support 7.000, 6.800, dan 6.500. Dan sekali lagi jangan lupa buka rekening Suko Sekuritas di link bio saya di Piranti 17 ada di e-form.sekuritas.com, sehingga teman-teman akan bergabung menjadi komunitas Suko Cuan Troopers untuk bisa melakukan diskusi aktif mengenai saham tiap harinya. Sekian dari saya, Ihsan. Oke, baik. Jadi teman-teman, tadi ada informasi juga nih dari Kak Bernardus. Jadi buat kalian yang belum investasi di saham, bisa buat akun juga di Suko Sekuritas, dan juga pantau terus Indonesia Economic Outlook, sosial medianya, dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa kondisi makroekonomi menentukan kondisi IHSG juga. Baik. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton kita selama 40 menit nih, dan juga terima kasih buat Kak Bernardus udah nyempetin waktunya buat join live. Semoga sukses terus buat kita semua dan sehat-sehat, stay safe and stay healthy. Aku Dava sebagai moderator dari Young Policy Maker Talk episode ketiga, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk ikut kompetisi Indonesia Economic Outlook 2023. Untuk referral code udah ada di pin chat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, mari.